Hai semuanya, mungkin kalian adalah salah satu orang yang lagi duduk, scroll YouTube, tiba-tiba nemu video ini, terus penasaran. Apa sih? Maksudnya kok cowok lebih percaya katanya di internet daripada kata dokter? Nah, kalau kalian ngerasa relate, selamat, kalian orang yang tepat buat nonton ini. Jujur ya, ini fenomena yang lucu, tapi sedih juga. Cowok itu kadang aneh, termasuk saya. Ngerasa badan udah kayak habis ditabrak truk, kepala muter kayak fidget spinner. Tapi waktu ada yang nyuruh ke dokter, jawabnya santai. Ah, gak apa-apa, paling kurang minum doang. Tapi anehnya, begitu lihat video di TikTok yang isinya random banget. Orang gak dikenal, entah backgroundnya siapa, gak jelas juga pakai baju apa. Terus bilang, kalau kamu sering pusing, berarti kamu kurang magnesium. Nah, percaya aja tuh, langsung ngecek out suplemen magnesium online. Logika cowok kadang sesimpel itu. Bukan karena goblok ya, tapi karena kita lebih nyaman sama informasi yang kita temuin sendiri. Yang terasa seperti hasil penemuan pribadi. Walaupun cuma hasil scroll 10 menit di FYP TikTok. Sebenarnya, ini bisa dijelasin secara psikologi. Kenapa kita gampang banget percaya sama katanya di internet? Karena internet tuh udah kayak temen ngobrol 24 jam, selalu ada, gak pernah ngerepotin, gak pernah maksa kita buat antri, bayar, atau dipanggil Pak waktu masuk ruang dokter. Dan ya, cowok itu paling anti yang namanya ribet. Beda sama cewek yang mungkin lebih aware soal kesehatan, lebih rajin medical check up, atau minimal konsultasi beneran. Cowok sering ngerasa, badan gue kuat kok, bentar juga sembuh. Padahal dalam hati, badan udah bunyi-bunyi kayak mesin cuci overload. Kalian pernah gak sih ngerasain? Lagi sakit kepala dikit, langsung buka Google. Penyebab kepala pusing bagian kiri. Dari yang harusnya cuma butuh minum air putih dan tidur cukup, tiba-tiba dapat jawaban. Tumor otak stadium 3. Langsung panik, langsung deg-degan. Terus malah gak jadi ke dokter karena takut. Ironis kan? Udah tahu badan ngasih sinyal minta istirahat, tapi malah makin dipaksa kerja keras sambil sok tegar. Karena cowok diajarin dari kecil, jangan cengeng, jangan lemah, cowok harus kuat. Dan kalimat itu sering bikin kita lebih memilih percaya katanya di internet daripada dokter. Karena kita gak mau dengar fakta yang sebenarnya. Kita lebih milih jawaban yang menenangkan hati, bukan yang nyadarin kenyataan. Jadi, kadang masalahnya bukan di katanya atau dokternya. Masalahnya ada di sini, di kepala dan di ego kita sendiri. Kita pengen solusi instan, yang gampang, yang gak bikin repot. Kita pengen denger yang pengen kita denger, bukan yang kita butuh denger. Sama kayak hubungan ya. Kadang cowok juga lebih milih denger kata temen. Dia cuma butuh waktu bro. Padahal kenyataannya, dia udah ninggalin kalian lama, udah move on, dan kalian cuma denial doang. Mirip banget sama penyakit, pengen nyari pembenaran biar tenang, walaupun faktanya tubuh udah teriak minta tolong. Dan alasan lainnya, kenapa cowok lebih percaya internet? Karena di internet, semua jawaban bisa disesuaikan sama keinginan kita. Mau cari pembenaran? Ada. Mau cari solusi instan? Ada. Mau cari motivasi palsu? Ada. Mau cari kata-kata bijak yang cocok sama mood? Banyak. Bandingin sama dokter. Dokter itu realis, bicara pakai data, kadang malah nyuruh kita diet, suruh berhenti kebiasaan buruk, dan itu rasanya nyesek, males denger. Jadi ya, manusiawi kalau cowok lebih milih jalan pintas, katanya di internet. Tapi masalahnya, hidup itu bukan lomba siapa paling cepat nemuin jawaban di Google. Hidup itu tentang gimana kalian merawat diri dengan benar, bukan cuma menenangkan hati dengan informasi yang kalian pengen dengar. Gini ya, coba pikirin. Kalau badan kalian rusak, siapa yang rugi? Diri kalian sendiri.
Kalau kalian lebih percaya internet daripada periksa beneran, siapa yang nanggung risikonya? Kalian juga. Saya ngerti, cowok diajarin buat tahan banting, buat kuat, buat nggak banyak ngeluh. Tapi, jadi kuat itu bukan berarti jadi cuek sama diri sendiri. Kuat itu artinya ngerti batas diri, ngerti kapan harus istirahat, ngerti kapan butuh pertolongan. Kadang, cowok susah jujur ke diri sendiri. Bukan karena nggak tahu, tapi karena gengsi. Merasa sok tahu, merasa bisa handle sendiri. Padahal, semakin kalian pura-pura kuat, semakin kalian nggak punya kontrol atas hidup kalian sendiri. Dan ini bukan cuma soal kesehatan fisik, tapi mental juga. Banyak dari kita lebih percaya quotes motivasi di Instagram daripada ngomong jujur ke diri sendiri soal stres yang numpuk di kepala. Karena apa? Karena mengakui gua lagi capek itu rasanya kayak kelemahan. Padahal justru dari situ kalian bisa mulai sembuh. Jadi, jangan salah, sabar itu bukan cuma soal nahan marah, sabar itu juga soal nahan ego biar nggak asal cari jawaban instan dari internet doang. Sabar itu tentang mau dengar realita, walaupun nggak selalu enak. Sabar itu tentang mau dirawat, bukan diabaikan. Sadar nggak sih? Seringkali kita cari informasi di internet cuma buat ngevalidasi apa yang udah kita pikirin. Bukan buat cari solusi, tapi buat cari alasan supaya nggak perlu berubah. Karena perubahan itu, ya malesin, butuh effort, dan kadang bikin nggak nyaman. Cowok tuh kebanyakan lebih takut kelihatan lemah daripada takut sakit beneran. Jadi lebih milih percaya yang gampang diakses, yang cepat, yang sesuai dengan ego. Tapi, coba bayangin, berapa banyak keputusan hidup yang kalian ambil cuma karena katanya di internet. Dan bandingin berapa banyak keputusan hidup yang kalian ambil setelah konsultasi sama ahlinya. Kadang jawabannya nyakitin, tapi jujur. Dan itu jauh lebih bikin hidup kalian tenang daripada terus terjebak di dunia, katanya, yang penuh ilusi. Toh, kesehatan, mental, hidup, nggak bisa ditukar sama likes, views, atau validasi orang lain di sosmed. Semua butuh kejujuran, ke diri sendiri. Satu hal yang saya percaya, jadi cowok bukan tentang seberapa banyak masalah yang bisa kalian tahan, tapi seberapa berani kalian buat jujur sama diri sendiri dan mau nyari bantuan ketika butuh. Jadi, habis nonton video ini, kalian masih mau percaya sama katanya di internet atau mulai dengerin suara tubuh kalian sendiri? Karena pertanyaannya cuma satu. Terus, kalian mau nunggu sampai kapan?